Jadi sebetulnya BNPT diberi amanah untuk evaluasi. Jadi evaluasi, kemudian sebagai dasar untuk penetapan perpanjangan, kalau istilahnya perpanjangan otomatis, meskipun di peraturannya tidak mengatakan itu, tapi ya secara sederhananya akan perpanjangan otomatis. Nah, apa yang menjadi dasar? Jadi meskipun ini permen itu di awal tahun 2020, tetapi kami harus menyiapkan perangkat, jadi menyangkut instrumennya dan juga menyangkut terintegrasi secara sistem di Sabto. Itu yang kemudian di awal bulan ini kami merilis yang APS jatuh tempo bulan 8 itu yang kena pantau, kami kirimi email gitu supaya menyiapkan diri masuk di pantau 2. Nanti apa aja yang ada di pantau 2 dan kenapa bisa di pantau 2 dan sebetulnya apa yang menjadi dasar untuk evaluasi di pantau 1. Jadi kira-kira diskusi kita hari ini itu dasar apa ketika mengevaluasi tahap 1 dan kemudian ukuran-ukuran apa yang kemudian digunakan, apakah lolos di pantau 1 sehingga langsung ditetapkan atau masuk pantau 2. Itu yang mungkin menarik untuk kita diskusikan. Ini lewat, nanti Bapak Ibu bisa baca. Jadi intinya kami tahap 1, kemudian nanti ada tahap 2, ada tahap 3. Di tahap 1 kalau dibaca dengan baik, itu kami menghitungnya itu mesin to mesin. Jadi kami menghitungnya mesin to mesin, sehingga ketika kami membangun sistem juga banyak diskusi dengan PD Dikti. Jadi kalau Bapak Ibu buka sekarang PD Dikti, atau beberapa hari terakhir itu tampilannya berubah, jadi Bapak Ibu bisa lihat dosen pembagi rasio, kemudian ada dosen ber-NIDN, ada dosen ber-NIDK, kemudian total dosen, total mahasiswa, baru kemudian rasio. Itu yang salah satu ya yang ditampilkan banyak. Ini saya langsung ke gambar. Jadi ini mungkin bisa menjelaskan sebelum sampai ke IPPA. Jadi kalau Bapak Ibu APT-nya atau akreditasi program studinya itu C, B, atau A, kemudian pengen konversi unggul, maka caranya dengan akreditasi internasional. Ya. Jadi ada nggak kasus yang dapat C kemudian konversinya unggul? Ada beberapa di kami. Jadi dia dari akreditasi yang paling minimum ya dapat C, tapi dapat akreditasi internasional kemudian jadi unggul. Nah, agensi akreditasi internasional lembaganya itu sudah yang terregister ya di kementerian, jadi tidak semua asal lembaga internasional. Tapi kalau hanya A pengen keunggul, B pengen baik sekali, C pengen baik, maka cukup dengan ISK. Tapi kalau mau naik dari C, B, ya, naik ke unggul, jadi dari B naik ke unggul, B itu kan equalnya baik sekali. Nah, tapi karena ini mau naik satu tingkat, maka dengan full akreditasi. Jadi C juga bisa ke unggul tapi dengan full akreditasi, sementara C ke baik sekali juga full akreditasi, baik dia APT maupun APS. Nah sekarang untuk supaya dari baik sekali ke unggul, karena juga naik, dia pakai akreditasi, kemudian dari baik menjadi baik sekali atau unggul, dia akreditasi. Nah sekarang kalau unggul ketemu unggul, kemudian baik sekali ketemu baik sekali, baik ketemu baik, atau A ketemu A, B ketemu B, C ketemu C, maka itu dengan pantau. Jadi ini dengan IPPA. Ini IPPA itu di sini. Jadi ini clear dulu ya, jadi Bapak Ibu saya kira pemangku kebijakan di perguruan tinggi masing-masing atau pimpinan perguruan tinggi masing-masing paling tidak hafal 2 slide ini lah, atau memahami 2 slide ini. Nah posisi kita diskusi itu di sini, jadi A ketemu A lagi ya, walaupun itu
hanya sekali setelah setelah diputuskan karena ini ada masa transisi. Tapi kalau nanti sudah dapat yang lama, bisa perpanjangan sekali A, perpanjangan sekali B, maka dia wajib dengan konversi kalau ingin unggul. Kalau dari B pengen baik sekali, ya dia harus konversi ISK. Kemudian, nah ini yang jadi masalah. Jadi kenapa yang jatuh tempo Agustus serta merta itu dapat email cinta ya, masuk pantun 2. Nah, kalau Bapak Ibu program studinya atau ya ini terutama program studi di sini itu jatuh temponya sampai Juli, jadi sampai tanggal 30 Juli, 31 Juli karena Juli sampai 31, itu nanti kami memutuskan perpanjangannya itu hanya melihat jumlah dosen, jumlah mahasiswa, dan rasio. Sama dengan selama ini kalau kami ingin memperpanjang akreditasi. Jadi yang dilihat adalah jumlah dosen, jumlah mahasiswa, rasio. Jumlah dosen itu tidak boleh kurang dari 5, jadi minimal 5. Kemudian jumlah mahasiswa itu ya sebaiknya minimal jumlah dosen. Jadi misalkan 5 ya berarti minimal 5, meskipun pada keadaan tertentu bisa aja mahasiswa totalnya itu tinggal 3 atau 4 karena mau ditutup misalkan atau peminatnya kurang. Nah, sehingga saya kebetulan yang diberi amanah untuk menyiapkan data yang akan diplenokan. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa proses di PAN-PT itu kalau yang pengajuan normal itu dari posisi submit diterima, kemudian dinilai angkanya oleh 2 asesor sampai tidak ada split, kemudian divalidasi, kemudian AL lapangan, kemudian divalidasi, kemudian dibawa ke rapat pleno. Nah, biasanya pada posisi terakhir itu sajian datanya begini, ya di luar tambahan nama program studi terus ke perguruan tinggi, tapi secara umum saya potong itu seperti ini. Nah, jika dosennya kurang, ya minimal 5, maka saya kasih tanda biru. Kemudian kalau mahasiswanya 0 juga tanda biru. Kemudian rasionya kalau di bawah standar atau di atas standar ya bergantung jenjangnya apa, maka juga ditanda biru. Nah, tanda biru itu apa? Tanda biru itu dipending, ditunda, karena ada masalah gitu. Jadi misalkan jatuh temponya itu pleno minggu depan itu tanggal berapa? Anggap aja tanggal 12 itu. Nah, tanggal 12 ternyata posisinya kayak gini gitu yang baris pertama. Maka itu dipending, digeser ke tunda dosen, kemudian perguruan tinggi diminta melengkapi. Jadi dosennya hanya 4, yang seharusnya minimal 5, kemudian rasionya itu ternyata melebihi dari ketentuan. Jadi kalau S1 itu 1:60, kemudian S2 itu 1:20, dan S3 itu 1:10. Ya, itu udah given ya, udah tidak ada pilihan lagi. Jadi memang menghitungnya seperti itu. Nah, bagaimana setelah Juli? Nah, ini untuk APT. Jadi APT ketika Bapak Ibu jatuh temponya itu Juli ya. Sebelum IPPA kita kita eksekusi berdasarkan instrumen IPPA, maka yang dilihat adalah status PT-nya, dia aktif atau enggak, karena kalau pembinaan, tutup, alih bentuk itu kami enggak proses. Kemudian jumlah mahasiswa, kemudian rasio dosen per program studi. Jadi kalau rasio dosen per program studi, karena program studi itu minimal 5 dosen, maka rasio dosen terhadap program studi itu ya minimal 5.
Ya, jadi kalau dosennya 50, kemudian PS-nya 5, ya pas 1:5. Nah, setelah bulan Juli, maka ada bulan Agustus sampai bulan Desember. Nah, bulan Agustus sampai bulan Desember itu yang dilihat tidak ini, tapi yang dilihat 10 ini untuk APT. Apa itu 10? 10 itu ada akreditasi program studinya masing-masing, kemudian ada dosen tidak tetap, kemudian ada rasio mahasiswa terhadap dosen tetap, kemudian ada mahasiswa baru 3 tahun terakhir, kemudian ada dosen tetap itu sendiri, kemudian ada jumlah lulusan 3 tahun terakhir, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian membuat huru-hara, membuat keramaian gitu ya, walaupun keramaian itu tidak boleh, tapi ini keramaian yang maya. Ya. Nah, Bapak Ibu Jawa Timur itu mungkin masih ingat atau masih ada yang dulunya pernah kasus kemiripan. Jadi ada dulu kemiripan, ya kebetulan penanggung jawabnya saya di PT. Perguruan tinggi tidak membayangkan bahwa kemiripan itu dicek, gitu. Karena dulu ketika submit masih dengan 7 kriteria atau 7 standar, itu yang dikirim hard copy-nya. Jadi hard copy, kemudian prosesnya manual, sampai kemudian dikeluarkan SK. Nah, karena manual, maka tidak terpikirkan adanya CP, kemiripan dokumen. Nah, begitu ada Sabto, maka hampir semua perguruan tinggi itu kena kasus kemiripan. Perguruan tinggi yang besar-besar, yang mungkin PTNBH itu juga pernah kena kasus kemiripan. Kenapa? Tadi karena waktu membuat dokumen itu tidak terpikirkan dia itu nanti akan online, dan ketika online itu bisa aja berangkat dari contoh perguruan tinggi lain, sehingga itu menjadi masalah. Jadi karena euforia, rame, panik waktu itu ya kasus kemiripan, itu hampir semua sekarang tertib di dalam membuat dokumen. Kecuali mungkin perguruan tinggi yang kecil, itu ada di ujung sana, di ujung sini, itu akreditasinya masalah, bisa aja gitu, karena yang kecil-kecil dia tidak teredukasi bahwa kemiripannya itu kami cek. Tapi secara umum Bapak Ibu menyebutkan perguruan tinggi besar-besar, mau di Jawa Timur, mau di Jawa Tengah, mau di DIY, mau yang populer sama sekali, itu harus dicek dan mereka sudah tahu. Nah, pastinya untuk APT yang 18 atau 19 tadi, itu kan nanti juga akan di running, jadi programnya belum di running ya untuk APT, tetapi cara eksekusinya itu sudah. Jadi Bapak Ibu pasti nggak tertib, atau Bapak Ibu banyak yang tidak tertib di dalam pelaporan data. Data tidak tetap, data akreditasi program studinya, jumlah mahasiswa baru 3 tahun terakhir, rasio mahasiswa terhadap dosen tetap, kemudian dosen tetap itu sendiri, kemudian lulusan 3 tahun terakhir, rata-rata IPK. Nah, ini kalau ngisinya asal-asalan, maka nanti akan jadi masalah. Itu kira-kira skenario untuk APT. Nah, sekarang untuk APS, skenario-nya gimana? APS itu sampai bulan Juli. Jadi Bapak Ibu yang program studinya habis bulan Juli dan tidak dapat email, maka kemungkinannya akan selamat. Jadi dia akan diperpanjang otomatis. Tapi kalau dapat surat, ya berarti harus menyiapkan tahap 2, jadi pemantauan tahap 2. Dari tahap 1 itu apa yang dilihat itu mahasiswa baru, mahasiswa asing, kualifikasi akademik, kemudian dosen tetap, rasio mahasiswa terhadap dosen tidak tetap, kemudian jabatan akademik dosen tetap,
kemudian dosen tidak tetap itu juga dikendalikan, jumlah lulusan itu juga dikendalikan, IPK itu juga dipertimbangkan, masa studi, kelulusan waktu dan keberhasilan studi. Ini untuk APS. Jadi wajar kalau kemudian tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dapat surat cinta berkaitan dengan kondisi masing-masing program. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan, jadi ini saya mulai dengan pertanyaan, saya jawab sendiri, saya bertanya terus dijawab sendiri gitu. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan. Nah, kalau kita yang habis di 2022 bagaimana gitu. Nah, yang habis di 2022 karena sebetulnya kami akan mencoba itu secara serentak. Jadi maksudnya serentak itu yang habis di 2021 itu kami akan eksekusi bareng gitu, yang tadi tertinggal 19 dan tertinggal 188 untuk APS. Maka nanti perguruan tingginya akan tahu bahwa di 2022 yang habis kemudian dapat surat pemberitahuan kalau masuk Panto 2, maka ya harus siap-siap. Nah, tapi untuk tahun 2021 karena kami mendesain di Sabtonya itu baru kira-kira di bulan April selesainya, maka kita bisa eksekusi sampai akhir tahun ini itu kira-kira paling lambat mungkin awal Juli, sehingga Bapak Ibu punya waktu untuk menyusun Panto 2. Nah, ini jadi Panto 1, ada Panto 1, nanti keputusannya ditetapkan atau masuk Panto 2, Panto 2 itu ditetapkan atau masuk Panto 3. Nah, Panto 1 tadi datanya pakai ini, ya. Kalau Bapak Ibu tidak lolos, bisa aja karena datanya yang kurang baik. Sehingga dengan adanya rame-rame di awal ini, mudah-mudahan ke depan data PDDT-nya semakin bagus gitu. Meskipun di awal mungkin babak belur sama dengan tadi kasus kemiripan. Kasus kemiripan itu perguruan tinggi yang besar-besar se-Indonesia, Bapak Ibu sebutkan 10 aja yang misalkan berbasis PTNBH, itu pasti kena semua ya. Pernah kena kemiripan semua. Nah, ini juga begitu, ketika rame-rame seperti ini sudah beberapa surat masuk ke kami itu yang menanyakan bahwa data-data mereka itu lebih lengkap daripada data-data yang disiapkan di PDDT. Lanjut. Nah, mau jam 2 ini ya. Nah, ini logikanya gimana logikanya? Nah, kalau Panto 1 karena basisnya adalah data PDDT yang sudah Bapak Ibu laporkan, maka sebetulnya perguruan tinggi nggak perlu ngapa-ngapain gitu, karena tadi di pantonya itu di awal. Untuk sekali lagi sebagai informasi untuk yang 2021 itu barangkali paling lambat akhir Juli itu akan sudah ada kepastiannya apakah masuk Panto 2 atau masuk ke penetapan. Nah, ini dasarnya adalah tadi data PDDT yang mungkin diklaim oleh atau ditanyakan ya, apakah datanya bagus atau enggak. Bisa jadi datanya bagus, harusnya lulus tapi tidak lulus. Maka ini itu logikanya seperti AK, asesmen kecukupan. Jadi cukup membaca dokumen dari PDDT. Meskipun ruwet itu, nanti saya tunjukkan ruwetnya. Nah, kemudian dilihat kalau mau masuk ke ditetapkan berarti nanti akan ditetapkan otomatis, tapi kalau panto maka pantonya itu sejak dikirim ya emailnya sampai sebelum SK itu berakhir. Jadi kalau SK berakhir itu bulan 8, kemudian sekarang nyusun, ya karena Panto 2 itu nyusunnya berat, apalagi Panto 3. Jadi
yang ini itu AK, yang ini apa namanya masuk rekomendasi AL kira-kira. Ya. Karena di Panto 3 itu divisit, dicek. Jadi sementara kalau Panto 2 itu hanya dokumen, jadi Bapak Ibu perguruan tingginya submit ulang dengan Excel yang sudah di apa namanya yang ada daftarnya di IPPA, nanti disubmit, dipelajari, kalau ternyata hasil ukurannya itu bisa diterima, maka akan ditetapkan yang ini skornya sama dengan skor sebelumnya, jadi skor dan nilainya akan sama dengan sebelumnya, sehingga tidak perlu Panto 3. Jadi ini dasarnya data periodicity, ini dasarnya sudah dokumen yang disiapkan. Nah, kalau dokumen yang disiapkan ternyata jelek, maka mengakibatkan dia masuk Panto 3. Jadi Panto 3 itu di mana hasil apa namanya penilaian Panto 2 itu gagal. Jadi apa namanya ilustrasi mudahnya apa namanya ini Panto 2 yang nanti dengan tanpa AL ya Panto 2, jadi berdasarkan data aja nanti terus dinilai, nanti kemudian diputuskan seperti ISK. Sedangkan kalau nanti masuk Panto 3, nah Panto 3 itu datanya dari visit, dari pengecekan. Maka nomor 2, nomor 3 itu juga mungkin relatif sama, hanya yang nomor 2 itu apa namanya membuktikan bahwa dia sama atau enggak, nanti SK-nya kalau berhasil SK-nya sama dengan yang pertama. Sedangkan Panto 3 itu ketika masuk Panto 2 kemudian masih berantakan. Jadi kalau masih berantakan otomatis nilainya kurang dari syarat untuk lolos di Panto 3. Jadi apa namanya di Panto 3 sehingga langsung apa namanya ditetapkan. Tapi kalau masuk Panto 3 maka apa namanya seperti visit lapangan. Jadi ini data prediktif, ini data apa namanya yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu, kemudian tanpa visit, kemudian yang ini Panto 3 itu visit, dan resikonya karena di visit itu akreditasinya bisa downgrade. Jadi akreditasinya itu bisa turun, yang mungkin tadinya A itu jadi B atau jadi C, yang tadinya unggul itu mungkin jadi baik sekali. Itu kira-kira, terus ini teorinya ya, jadi teorinya sama seperti ISK atau seperti aturan di Ban PT secara umum yang apa namanya tipe borang atau 9 kriteria dan apa namanya hitungannya seperti ini. Jadi kalau 9 kriteria disiapkan ya, Excel untuk Panto 2-nya disiapkan, maka nanti cara melihatnya itu bisa skornya kurang dan atau apa namanya syarat perlunya ada yang dilanggar. Jadi kalau syarat perlunya ada yang dilanggar, ya jadi akan masalah. Ini data-data. Nah, ini informasi resmi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau dapat apa namanya bahan PPT, Bapak Ibu bisa cek kira-kira yang pas dipelajari untuk program Bapak Ibu apa. Di sini lengkap, ada panduan untuk dokter terapan dari dokter dari Politeknik, kemudian dokter biasa, dokter dari non Politeknik, kemudian ada magister terapan. Magister terapan itu hampir sama dengan apa namanya cara melihatnya ya. Kemudian ada program sarjana, kemudian sarjana terapan, kemudian PT vokasi dan PT akademik, kemudian PT apa namanya vokasi dan PTS. Kemudian rubrik nilainya juga ada, rubrik nilainya Bapak Ibu bisa simulasi sendiri sebetulnya. Nah, yang dilihat atau yang diperhatikan di dalam APT tahap 1 tadi, itu kalau Bapak Ibu sekarang ada yang mau real mencoba
data dari Bapak Ibu tentang jumlah program studi yang terakreditasi, jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir, jadi mulai TS 2 sampai TS, itu beserta ukur-ukurannya, semuanya ada. Jadi kalau tadi ditanya apa namanya atau nanti ada yang bertanya tentang apa namanya syarat, itu di sini ada. Terpenuhi itu berapa, tidak terpenuhi berapa untuk akreditasi program studi. Kemudian untuk mahasiswa, kemudian dosen. Nah, kemudian batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap, dosen tidak tetap, dan seterusnya, itu ya. Nah, nanti tampilan dari PD Dikti Bapak Ibu ketika sudah dihitung berdasarkan format yang dibuat oleh kami, itu tersajinya begini. Jadi tersajinya nanti ada data program studi itu nanti lengkap. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak menyiapkan data ini, tapi data ini nanti bisa tersaji langsung dari apa namanya Sabto dan nanti bisa dieksekusi langsung. Apakah ini lanjut atau apakah ini masuk Pantu 2. Jadi data program studi, terus akreditasi program studi, kemudian mahasiswa, TS-2 sampai apa namanya TS, ya. Kemudian jumlah mahasiswa aktif, jumlah mahasiswa asing, jumlah dosen tetap, jabatan akademik dosen tetap, kemudian tabel IPK dan masa studi. Nah, ini yang Bapak Ibu harus kendalikan dari sekarang. Jadi kalau ya PTS biasanya secara umum Bapak Ibu dan saya itu ya menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya kira-kira begitu. Tapi di dalam sistem ini menjadi jelek. Jadi kadang-kala naik banget, kadang-kala turun banget, itu akan menjadi jelek. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat tabel apa namanya baru, tapi sebetulnya dari tatapan PT bisa disimulasikan. Jadi ini ya nomor apa namanya 1 sampai kemudian nomor kelulusan dan masa studi. Jadi ini nomor 7, nomor 8, sampai nomor 9, dan nomor 10-nya itu ngisi ini. Yang sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu ngisi karena kami sudah mencoba jadi sudah mencoba untuk simulasinya dan hasilnya itu given ya, artinya bisa jadi sebetulnya perguruan tinggi Bapak Ibu bagus, tetapi apa namanya hitungan di PDDT-nya kurang lengkap sehingga masuk ke Pantai 2, bisa jadi begitu. Aturannya, nah ini tahap 2 ya sebetulnya sama tahap 2. Ini tadi lengkapnya di sini ya. Ini untuk APT. Jadi APT nanti bisa simulasi. Nah, yang lain itu terpenuhi tidak terpenuhi itu relatif, jadi terpautnya juga tidak terlalu banyak. Dan bisa jadi apakah mungkin masuk pantul masuk pantul apa namanya 2 itu apa namanya hitungan-hitungan yang Bapak Ibu hitung manual dengan yang di PDD-nya bisa berbeda. Nah, ini tampilan untuk program studi, jadi hanya ada 5 Excel kalau nggak salah ya. Mahasiswa asing, dosen tetap, kemudian jabatan akademik ya dosen tetap, kemudian dosen tidak tetap, IPK lulusan dan masa studi. Ini kemudian ini untuk diplomatika, jadi saya urutkan diplomatika. Apa yang dilihat di diplomatika, jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, kecukupan dosen, kemudian batasan maksimum keterlibatan dosen tidak tetap untuk menggabung mata kuliah, sampai kemudian yang kelima itu lulusan.
Kemudian ini pemantauannya, ini agak sama gitu ya. Kemudian ini tampilannya nanti, jadi ini kalau Bapak Ibu ngisi tertib PDDT-nya, maka ini nanti akan tertib, akan bagus. Apa namanya, akan bagus hitungan-hitungannya. Kemudian ini tahap 1 untuk S1, S1, saya kira sama iramanya, jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti, apa namanya, di buku pedoman, kalau enggak juga lewat PowerPoint ini, apa namanya, bisa relatif paham. Jadi ini ya, sampaian pembelajaran, kalau dosen, mahasiswa, lulusan, sebetulnya ini sama dengan, hampir sama dengan ISK dan hampir sama dengan instrumen 9 ya, atau burang gitu. Karena pada dasarnya ini tadi hanya konversi. Ini yang tadi S1, ini berarti otomatis apa namanya, mana? Harus ini. Bentar. Ini juga sama. Oke, ini untuk master, ya, untuk magister. Jadi ini beda-beda begitu ya, bergantung apa namanya ukuran yang disepakati. Tapi sekali lagi yang disepakati itu sebaiknya mengikuti hukum, jadi ada payung hukum. Ini contoh tabelnya. Jadi ada 5. Nah sekarang kalau APT, tadi ada pertanyaan atau ada informasi dari Pak Kepala ya, bahwa APT itu ada 19 gitu ya. Ini ketutup. Jadi ini tahap 2 untuk D3 yang tadi APT. Jadi APT, kalau APT Bapak Ibu masuk pemantauan, maka harus ngisi tabel ini sebanyak ini 42. Nah, tapi kalau 42 itu nanti ada kesalahan lagi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka masuk ke pantau 3 yang Excel-nya tentunya berbeda lagi. Tapi kalau pantau 1 itu Bapak Ibu, kalau sekarang ya, posisi sekarang itu tidur aja enggak masalah ya, tapi ketika dia masuk pantau 2 lah itu yang kemudian masalah. Ini saya udah urutkan ya sampai S2. Ini untuk yang pantau 2 untuk apa namanya S2. Itu kira-kira ya gambaran umum. Jadi Bapak Ibu kalau yang perpanjangan otomatis yang jatuh temponya itu sampai dengan itu artinya sebelumnya sampai dengan Juli 31 Juli misalkan, maka itu masih kami memperpanjangnya masih dengan tadi hanya melihat rasio jumlah dosen, rasio tentunya dengan asumsi program studinya aktif. Tapi setelah itu maka menggunakan tadi IPPA yang apa namanya tadi di dalamnya melihat dengan 10 kriteria, kemudian 12 untuk APS. Begitu juga yang APT. Nah, sedangkan kalau pantau 1 lolos, maka dia akan dapat SK 5 tahun ke depan yang sama dengan skor nilainya sama dengan yang lama. Kemudian kalau kena pantau, nah, kenapa pantau kok jauh-jauh hari, bahkan tadi saya sampaikan di 2022 itu mungkin di awal tahun disampaikan semua. Tapi kalau ini karena sistemnya baru selesainya itu apa namanya pertengahan Mei ya, maka kemudian serta-merta kami cobakan itu di bulan 8. Nah untuk APT itu karena dia mendahului APT itu kalau tidak salah ada di bulan 7, tapi langsung lompat di bulan 11 karena bulan 8, 9, 10
itu tidak ada yang perlu diperpanjang. Jadi tidak hanya di LL Dikti 7 tapi semuanya ya. Jadi semuanya yang habis di bulan 9 10 itu tidak dieksekusi baru bulan 11 dan bulan 12.